Mari kita persiapkan diri kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jemaat Tuhan yang tetap bangkit berdiri, mari bersama kita nyanyikan surga penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah terang sesungguhnya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bersama, Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Bapak Ibu, betapa kita patutnya sungguh sangat bersyukur kita memiliki Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Mari kita nyanyikan, mari kita nyatakan rasa syukur kita. Kita nyanyikan, inilah dunia Bapa, Anak dengarkanlah. Anak
145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengakui segala salah dan dosa kita. Kita mohon Tuhan menyucikan, mengampuni kita. Di surga, kami menyadari ya Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami tidak memancarkan terang kemuliaan-Mu. Malahan kami mengikuti orang-orang dunia, mengikuti gaya hidup mereka. Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Kami terlalu mandiri, kami merasa kami bisa melakukan segala sesuatu. Dan kami tidak menundukkan diri kepada Roh Kudus, kepada tuntunan dari-Mu. Sehingga kami jatuh di dalam dosa, kami mengikuti cara-cara dunia, dan kami menyimpang dari firman. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala kekerasan hati kami dan kebodohan kami. Sucikan kami. Kami rindu kami layak berada di hadirat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Soal nyanyian tadi bait ketiga menjadi respon kita atas pengetahuan pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Saudara, sebetulnya sejak hari Sabtu kemarin, tanggal 31 Oktober, hamba Tuhan yang baru sudah datang, saudara, akan melayani di remaja dan anak-anak ya. Tetapi karena masih harus menjalani isolasi, saudara ya, jadi belum bisa bersama-sama dengan kita. Ya, baru minggu depan baru kita akan bertemu dengan saudara Yonatan Kristianto yang telah datang
Ya, saudara, kebaktian doa yang akan datang seperti biasa, ini adalah minggu kedua, saudara. Jadi kita adakan di gereja. Mari kita datang berdoa dan sekaligus juga kita belajar firman Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Saudara, jemaat yang berulang tahun kemarin ya, saudari Gracela Novitasari ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati ya. Baik, saudara. Itu saja yang menjadi perhatian kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Bila Engkau Tak Besertaku. Keluaran 32-33, saudara, ketika Tuhan mengancam akan meninggalkan Israel dan membiarkan malaikat yang memimpin mereka, menuntun mereka ke tanah perjanjian. Dikatakan Israel menjadi ketakutan sangat karena bagi mereka penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada penyertaan hanya malaikat, begitu ya. Walaupun malaikat juga punya kuasa yang besar yang dapat menghalau musuh-musuh mereka, tetapi mereka ingin Tuhan sendiri menyertai hidup mereka. Saudara, saya rindu kita juga punya kerinduan yang sama. Kita mau Tuhan sendiri yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon pimpinan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman kerohanian, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, supaya firman ini, supaya apa yang kami renungkan hari ini itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan ya Tuhan, supaya hamba juga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tema kita tahun ini adalah bertumbuh dan berbuah, saudara ya. Saudara, seharusnya ini menjadi tema besar kita sepanjang tahun ini, tetapi karena adanya pandemi, ya sejak akhir Maret sampai pertengahan Juli kita tidak beribadah di tempat, kita tidak beribadah tatap muka begitu ya, sehingga agak kacau tema kita, saudara. Kemudian ya baru mungkin sekitar September begitu ya kita mulai kembali ke jalur kita ya. Nah saudara, secara khusus bulan November ini bulan November ini kita berbicara membahas tentang pertumbuhan itu sendiri ya saudara. Hari ini kita bicara tema anak di dalam pertumbuhan. Kemudian kita mau membahas betapa pentingnya pertumbuhan kita, sebagaimana seorang anak tidak mungkin tidak bertumbuh, saudara. Wajarnya manusia itu harus bertumbuh menjadi besar tubuhnya dan menjadi dewasa dan matang, begitu ya, baik kepribadian maupun mentalnya. Minggu depan kita akan membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan, ya. Apa yang menjadi tanda bahwa kita itu sedang bertumbuh? Saudara, kita sudah tahu bahwa kita harus bertumbuh, maka kita perlu terus-menerus mengevaluasi diri. Apakah kita sudah bertumbuh ke arah yang benar atau tidak? Maka kita perlu tahu apa itu ciri-ciri atau tanda-tanda pertumbuhan kita, ya. Yang terakhir pada minggu keempat kita akan bicara iklim pertumbuhan. Saudara, pertumbuhan itu juga perlu lingkungan yang mendukung, lingkungan yang kondusif begitu ya. Nah, bagaimana kita menciptakan atau menjaga lingkungan kita supaya kondusif untuk pertumbuhan kita. Nah, kita sudah membahas bahwa kita adalah keluarga dua kerajaan, dua dunia. Maka kita perlu memilih atau menempatkan diri pada lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kita. Saya akan mulai pembahasan kita hari ini. Saya akan mulai dari pengertian pertumbuhan itu sendiri lebih dulu, ya. Jadi, pengertian dari pertumbuhan kita sendiri. Jadi, apakah pertumbuhan itu? Saudara, KBBI memberi definisi ini. Tumbuh itu adalah sesuatu yang timbul dan berkembang menjadi besar atau menjadi sempurna. Ya, tumbuh itu artinya sesuatu yang timbul dan berkembang menjadi besar atau menjadi sempurna. Dalam konteks kekristenan kita, saya akan memberikan definisi yang berbeda, ya, yaitu pertumbuhan adalah transisi atau perubahan seseorang menjadi semakin mencapai kepenuhan Kristus. Itu yang namanya bertumbuh. Jadi kalau kita tidak mencapai kita tidak mengarah ke sana, maka kita dapat dikatakan tidak bertumbuh, ya. Saudara, ini bukan karangan saya, ini tertulis di dalam Alkitab, saudara ya. Mari kita baca dari Filipi 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka dalam Tuhan bahwa akhirnya kiranya dan perasaanku bertumbuh kembali untuk aku. Saudara, masih ada nas yang kedua, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, dari kedua nas ini kita melihat pertumbuhan itu apa begitu ya, arahnya kemana, ya. Dikatakan di sini supaya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh, ya. Kemudian di bawah dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Ini hanya dua, saudara. Masih banyak lagi nas-nas yang mengatakan apa itu pertumbuhan, ke arah mana pertumbuhan kita, ya. Nah, senada dengan Kolose 1, surat 2 Petrus 1 itu juga menyiratkan pertumbuhan itu harusnya ke arah pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Jadi di dalam beberapa nas Alkitab terlihat berbagai aspek pertumbuhan yang harus dicapai oleh kita orang Kristen. Nah, untuk memahami hakikat pertumbuhan, saya akan merujuk dari surat Efesus, saudara.
Karena di sini aspek-aspek pertumbuhan itu diuraikan lebih lengkap begitu ya. Kalau tadi itu terpisah-pisah, nah di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ini lebih lengkap. Mari kita baca bergantian saudara. Ya, saya mulai dari ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mengapikan oleh kelupaan dan pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pelayanan semua bagiannya sesuai dengan saat yang tidak Di dalam beberapa ayat ini, di dalam Efesus 4 ini saudara, disebutkan aspek-aspek pertumbuhan, yaitu mencakup kesatuan iman yang pertama, kemudian pengetahuan yang benar tentang Kristus, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu aspek-aspek pertumbuhan kita ya. Nah kemudian dirangkum di ayat 15 dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala ya. Itu rangkuman dari aspek-aspek pertumbuhan itu. Saudara, kepala atau tepatnya otak manusia itu adalah pusat keberadaan manusia. Saudara, seorang dikatakan manusia ya, itu merujuk kepada kepalanya begitu ya, kepada otaknya. Jadi saudara, manusia tanpa kepala itu bukan manusia namanya ya. Jadi pusat keberadaan manusia itu ada di otak atau kepala. Maka saudara, kalau ayat 15 tadi mengatakan daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih yang kepada Kristus yang adalah kepala, saudara, maka kita itu bergantung kepada Kristus. Keberadaan kita bergantung kepada Kristus yang adalah kepala dari kita yang adalah tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, ayat ini menggaungkan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 yang mengatakan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya, dan kemudian dikatakan cabang tidak akan bertumbuh dan berbuah bila tidak menempel kuat pada pokoknya, karena pokok anggur itu adalah sumber makanan bagi cabang yang diperlukan untuk pertumbuhannya ya. Jadi saudara, pertumbuhan kita bergantung kepada Tuhan, dan apa itu pertumbuhan adalah itu tadi ya, bahwa kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia ya. Ini yang pertama saudara ya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus bertumbuh ya? Saudara, ada satu artikel mengatakan gereja bukan organisasi ya, melainkan adalah organisme. Apa maksudnya organisme? Organisme adalah makhluk hidup, sesuatu yang hidup. Kalau sesuatu yang hidup berarti dia bertumbuh, begitu ya. Jadi gereja ini adalah organisme, bukan organisasi, sesuatu yang mati, begitu ya. Kita adalah, karena kita adalah tubuh Kristus, maka kita adalah sesuatu yang hidup. Kita adalah organisme. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, pada hakikatnya kita mati, begitu ya. Jadi pada hakikatnya kita bukan bagian dari gereja yang seharusnya bertumbuh. Saudara, tetapi bukan itu alasan yang penting dari pertumbuhan kita. Kita harus bertumbuh karena pertumbuhan adalah manifestasi dari pengudusan kita. Ya, saudara, kita tahu setelah kita diselamatkan maka kita menjalani proses pengudusan. Proses pengudusan di mana kita akan semakin meningkat di dalam pengenalan kita akan Kristus, yang sasarannya adalah menjadi serupa Kristus. Ya, nah saudara, kita tidak pernah akan menjadi serupa Kristus kalau kita tidak semakin kudus. Kalau tidak di dalam perjalanan proses itu kita tidak semakin meningkat, begitu ya. Jadi di sini yang paling penting dari pertumbuhan
karena itu adalah manifestasi dari kekudusan kita. Saudara, kekudusan kita sebenarnya hakikatnya adalah panggilan kita, adalah hakikat dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Saudara, dulu di Perjanjian Lama, orang Israel maupun kita sebagai orang Kristen di dalam Perjanjian Baru itu semua dipanggil menjadi umat Allah, umat yang kudus, ya, yang terpisah dari dunia. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada tertulis itu adalah merujuk pada Perjanjian Lama, saudara sekalian. Ya. Umat Allah harus terpisah dari dunia, karena dunia adalah seteru Allah. Ya. Jadi kita tidak mungkin sama dengan dunia, kita harus terpisah. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, jadi kita tidak mungkin sama dengan dunia, karena kalau kita sama, kita tidak kudus, berarti kita seteru Allah. Nah, saudara, masalahnya, ya, tidak semudah itu, saudara. Masalahnya, kita tidak bisa benar-benar kudus dan terpisah dari dunia. Ada dua sebab. Yang pertama, karena kelahiran baru kita tidak menghilangkan natur dosa yang ada di dalam diri kita. Saudara, penebusan dosa, pembenaran oleh Yesus Kristus memang telah mengalahkan kuasa dosa di dalam diri kita, sehingga dosa itu tidak membelenggu lagi, tidak berkuasa untuk membuat kita mau tidak mau harus melakukan dosa, begitu ya. Tidak berkuasa sedemikian, tetapi pengaruhnya tidak hilang sama sekali. Dia masih punya pengaruh yang kuat untuk menarik kita terus-menerus untuk melakukan dosa. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara, karena dengan demikian itu kita selalu berada di dalam perseteruan konflik antara roh dan daging. Kita terus-menerus ada di dalamnya. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan, kenapa sih Allah enggak singkirkan sama sekali dosa itu? Pengaruhnya juga begitu ya. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena Allah tidak menghilangkan kita yang lama, tetapi Allah tetap yang lama itu diperbarui. Paling gampang memang dibuang aja yang lama, dibikin yang baru, begitu ya. Tapi kalau dihilangkan yang lama, lalu sebetulnya penebusan siapa? Ya, karena yang lama itu dibuang sama sekali. Jadi siapa yang ditebus? Saudara, kalau dikatakan ditebus, berarti yang lama itu ditebus, masih ada, tetapi diperbarui. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Saudara, kalau ini juga yang Allah lakukan terhadap Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara, pabrik sepatu, ini nggak terlalu lumayan ya. Pabrik sepatu itu membuat sepatu, saudara ya. Ketika dia membuat sepatu, kalau ada yang gagal, begitu, ada yang rusak, itu akan dibuang, saudara. Ya, ini sepatu mahal, saudara, Air Jordan, ya, menyandang nama Michael Jordan. Itu yang sebelah sini, yang tanda panah itu miring, saudara, nggak persis tengah ya. Nah, yang seperti ini dibuang, saudara, nggak akan dijual, begitu ya, akan dibuang, barang reject, ya. Nah, kalau pabrik seperti itu, saudara, ya gampang dibuang aja. Yang gagal, produk gagal itu dibuang. Tetapi Adam dan Hawa tidak. Ketika Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak memperlakukan mereka sebagai barang reject, produk gagal, begitu ya. Tidak di-reject, saudara. Ya, tetapi kemudian Adam dan Hawa itu memang diusir dari hadapan Allah, tetapi Allah menyediakan pengampunan bagi manusia, untuk menebus manusia itu, mengembalikan manusia itu kepada kemuliaan Dia, begitu ya. Ini yang dilakukan baik kepada manusia sejak awal Adam dan Hawa, juga kepada kita. Maka Tuhan tidak membuang kita dengan segala dosa-dosa dan kebiasaan kita, tetapi Tuhan memperbaruinya. Nah, disitulah yang menjadi konflik kita. Ya, sementara kita orang kudus, kita sudah dipanggil orang pilihan Allah, tetapi kita masih ada menyimpan tabiat berdosa. Kita masih dipengaruhi oleh dosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa? Karena
kita berada di tengah-tengah dunia yang fasik dan berdosa. Ini yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, tanggal 18 Oktober ya saudara, tema kita tentang dua dunia itu ya. Nah, karena posisi yang bahwa kita terus-menerus ada di dalam konflik antara roh dan daging itu, dualisme itulah, maka saudara kita harus bertumbuh, karena kalau kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, maka kita akan bergerak ke arah dunia. Saudara, ada dua polar ya, ada dua kutub begitu ya. Kalau kita tidak mengarah kepada Kristus, maka kita akan bergerak ke arah dunia. Maka kita harus bertumbuh. Itu sebabnya kenapa kita harus bertumbuh. Ini yang kedua, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang menjadi tema kita ya hari ini. Bagaimana kita bertumbuh? Ya, kita sudah tahu bahwa tentang apakah pertumbuhan itu, kemudian kita sudah tahu mengapa kita harus bertumbuh, lalu bagaimana kita bertumbuh. Saudara, di awal tadi saya sudah menyinggung perumpamaan Yesus mengenai pokok anggur, gitu ya, yang menyatakan kita sangat bergantung kepada Tuhan Yesus untuk pertumbuhan kita. So, bukan hanya perikop Yohanes 15 itu saja. Sebetulnya perjanjian baru sangat menekankan bahwa kita selalu bergantung kepada Tuhan untuk segala aspek di dalam kehidupan kita. Seluruh hidup kita bergantung kepada Tuhan. Semua Alkitab itu menekankan hal itu. Saudara, keselamatan kita ya, itu sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Dan sama sekali tidak ada jasa, tidak ada kontribusi dari diri kita sendiri. Kita sudah tahu itu ya. Tetapi dalam hal pengudusan dan pertumbuhan kita, tidak sedikit kemudian kita temukan nas yang mendorong kita, yang mendesak kita supaya kita giat melakukannya, supaya kita giat berusaha di dalam proses pertumbuhan itu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan dua nas ya, dari Filipi 4 dan Kolose 1 ya. Masih ada beberapa contoh lain. Ini misalnya Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah, artinya Paulus mengatakan, ayo kamu hidup oleh roh, kamu hidup sesuai dengan bimbingan roh, begitu ya. Jadi kita yang didorong, didesak untuk hidup sesuai dengan Roh Kudus. Kemudian Kolose selanjutnya, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketiga, hendaklah itu artinya mendesak kita, mendorong kita melakukannya. Nah, saudara, penulis nas-nas ini ya, Paulus juga yang menuliskan nas-nas yang menekankan bahwa kita bergantung kepada Allah ya. Jadi di satu sisi kita bergantung kepada Allah, di sisi yang lain Paulus juga mengatakan bahwa kita harus berpartisipasi di dalamnya. Nah, inilah yang sebenarnya kalau dikatakan tadi bagaimana kita bertumbuh, inilah yang harus kita lakukan. Proses pertumbuhan kita, proses pengudusan kita itu adalah kerjasama, saudara ya, antara Roh Kudus Tuhan dengan kita. Jadi sementara kita melakukan dengan giat, dengan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi kita juga bergantung, kita juga mengandalkan Tuhan di dalam proses itu. Memang berbeda dengan keselamatan, saudara. Kalau keselamatan itu semata-mata anugerah Allah, kita sama sekali tidak ada partisipasinya, begitu ya. Tetapi proses pertumbuhan tidak demikian. Jadi kita bisa melihat di dalam satu nas yang ringkas, saudara ya, mengenai ini, Filipi 2 ayat 12. Mari saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, kerjakan keselamatan ini, kita mesti hati-hati saudara ya. Kerjakan keselamatanmu itu bukan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, saudara ya. Bukan itu yang dimaksud di dalam tulisan ini, di dalam kalimat ini. Di sini Paulus bukan menasihatkan supaya kita berusaha mengejar supaya kita mendapatkan keselamatan, melainkan dia ingin mengatakan setelah kamu mendapat karunia keselamatan itu, lalu kamu tidak diam-diam aja, melainkan kamu harus hidupi keselamatan itu. Kamu harus tanggapi, responi dengan kemudian menjadi kudus.
Karena kamu diselamatkan, kita diselamatkan supaya kita kudus, saudara. Supaya kita menjadi umat Allah, supaya kita menjadi sekali lagi menyandang tugas dari Allah, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Ya, sekali lagi kita memancarkan kemuliaan Allah seperti ketika Allah merancang manusia pada awalnya Adam dan Hawa. Ya, jadi kalau kamu sudah diselamatkan, tujuan Allah menyelamatkan kamu adalah supaya kamu melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan. Itu yang harus kamu lakukan. Itu yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi ketika kamu mengerjakan keselamatanmu, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan sok tahu, gitu ya. Melainkan dengan takut dan gentar, ya. Jangan sok tahu dengan wah saya bisa sendirilah, ya. Tuhan mau saya ikut campur. Pada kenyataannya tidak mungkin terjadi, gitu ya. Maka kerjakan itu dengan takut dan gentar. Nah, keseimbangan seperti ini, jadi kita harus seimbang, saudara, ya, antara usaha sendiri, ya, dengan bergantung mengandalkan Allah. Dan keseimbangan itu dapat terjadi bila kita bersikap seperti anak yang sedang di dalam pertumbuhan. Ya, saudara, manusia itu bertumbuh seperti ini, saudara. Dari bayi, balita, kemudian anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, kemudian remaja, pemuda, dewasa sampai tua. Itu pertumbuhan manusia yang wajar, gitu ya. Nah, saudara, tetapi bisa kemudian terjadi pertumbuhan yang tidak wajar, ya. Fisik sudah dewasa, bahkan sudah tua, tapi mental, kepribadian masih anak-anak. Ya, saudara, yaitu kita tahu ada memang kelainan atau bawaan lahir yang seperti itu, saudara, ya. Itu karena ada kromosom yang kurang, ya. Saudara, setiap orang itu menyandang 2 set kromosom. 23 kromosom dari ayah, 23 kromosom dari ibu, begitu ya. 46 kromosom ini membentuk sel yang terus membelah, ya. Harus lengkap 2 set ini, harus ada 46 kromosom. Nah, orang-orang yang Down syndrome, yang lemah mental itu kekurangan 23 kromosom ibu, ya. Jadi mungkin cuma 22, begitu ya, kurang 1, sehingga membuat seperti itu. Saudara, itu memang bawaan lahir, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi cukup banyak, saudara, orang-orang yang sudah tumbuh dewasa, tetapi pikirannya, sifatnya itu tidak dewasa. Biasanya ditandai dengan apa, saudara? Egoisme yang berlebihan, sangat egois. Kita tahu anak-anak itu cenderung untuk, ya bukan salah mereka, saudara, ini perkembangan, saudara, ya. Anak-anak itu cenderung untuk mementingkan diri sendiri, ya. Pokoknya gua udah mesti nyusup, mama mana ini? Dia nangis sekeras-kerasnya, begitu ya. Kalau mamanya nggak datang-datang, dia nggak peduli, ya. Dia nangis sekeras-kerasnya. Kebutuhannya harus dipenuhi. Itu bukan salah, saudara, itu memang perkembangan. Nah, tetapi kalau orang dewasa yang kebutuhannya harus dipenuhi, nah itu sifat anak-anak. Mentalnya, kepribadiannya masih anak-anak, padahal dia sudah dewasa. Harus dihormati, harus didengar, harus dituruti, begitu ya. Nah, saudara, sekarang ini masyarakat kita sedang sakit, ya. Banyak sekali orang-orang dewasa yang seperti itu. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada grup moge yang memukuli orang, begitu ya, saudara, ya, karena merasa tersinggung, ditegur, begitu ya. Nah, orang-orang seperti ini, orang yang sudah dewasa, yang mentalnya masih anak-anak, egois, yang sangat egois, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Saudara, ini pertumbuhan yang terhambat. Nah, saudara, kita tidak mau pertumbuhan yang terhambat. Kita tidak mau, kita sudah lama menjadi Kristen, tapi terus menerus jadi anak-anak, ya. Kalau sekolah, ya saudara, yang guru, ya, bisa bayangkan kalau ini anak yang pintar-pintar, ya, dari tahun ke tahun kelas 1 terus nggak naik-naik, ya. Nah, kan kita sedih, kita kesel melihatnya, begitu ya. Nah, saudara, kita juga nggak mau kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi masih tetap aja seperti bayi rohani. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah, sama aja, begitu ya. Nah, saudara, kita mau kita bertumbuh sejalan dengan waktu. Kita sudah bersama Tuhan, dari waktu ke waktu kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa.
di dalam kerohanian. Nah saudara, sekali lagi kita ingin belajar bagaimana kita bertumbuh supaya kita sesuai pertumbuhan kita dengan usia kita, begitu ya, usia di dalam Kristen ya. Nah saudara, seperti inilah seharusnya pertumbuhan itu, yaitu seperti anak-anak usia 6-12 tahun. Kenapa saudara? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas 18, 16, 17. Saudara, ini cerita ketika orang-orang tua datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya Yesus memberkati anak-anak mereka. Kemudian para murid menghalangi. Jangan, anak-anak ngapain sih? Apa urusannya dengan Tuhan, begitu ya? Jangan merepotkan Tuhan. Nah, kemudian Yesus menegur mereka, menegur para murid, dan suruh anak-anak itu dibawa kepadanya. Mari kita baca sama-sama saudara. Ini menarik sekali. 1, 2, 3. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang itu senilai kelahiran dari Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menjadi kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, ini menarik sekali. Kalau orang tidak seperti anak kecil, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa begitu saudara? Emangnya kenapa urusannya dengan orang dewasa? Kenapa orang dewasa tidak bisa? Saudara, ada beberapa keistimewaan dari sikap seorang anak. Maka kenapa kita harus bersikap seperti seorang anak kecil? Yang pertama, anak-anak itu selalu siap diajar. Dia mau diajar, ya. Yang kedua, anak-anak tidak berprasangka. Yang ketiga, anak-anak tidak mengandalkan diri sendiri. Dia selalu mengandalkan orang tuanya, ya. Nah, orang dewasa tidak bisa seperti ini, saudara. Kita melihat anak kecil itu tidak merasa pintar, ya. Tidak merasa perlu belajar, tidak merasa sudah mengerti semuanya sehingga dia tidak perlu belajar lagi. Anak-anak selalu mau belajar, mau tahu, selalu nanya. Saudara kalau punya anak-anak mungkin usia 4-5 tahun saudara ya, saudara siap-siap capek untuk ditanyain terus-menerus. Apapun dia tanya. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa ini merah, kenapa itu putih, begitu ya. Semua hal dia tanya. Karena dia mau belajar, mau tahu, ya. Nah ini yang pertama. Anak-anak itu mau belajar, siap diajar, ya. Nah kunci pertumbuhan adalah pengetahuan akan Allah. Dari mana kita tahu akan Allah? Dari Alkitab. Saudara suka baca Alkitab? Suka baca apa? Suka belajar? Kalau cuma sekedar suka baca, saudara, ya, nanti kayak saya. Suatu saat saya pernah murtad gara-gara suka baca, dan saya baca Alkitab itu seperti baca novel, ya, sehingga kemudian saya benci sekali kepada Allah yang begitu, yang murkanya luar biasa, memusnahkan bangsa, begitu ya. Waduh, Allah seperti apa ini? Saudara, itu bahayanya kalau kita sekedar baca. Saudara, kita membaca Alkitab itu dengan merenungkan dan mencari pengertiannya, mencari pemahamannya. Nah, orang dewasa seringkali, gue udah tahu lah cerita ini, begitu ya. Oh ini cerita Samuel, udah tahu. Cerita Daud, udah hafal luar kepala, begitu ya. Udah hafal banget, udah dari sekolah minggu gue dengerin. Saudara, seringkali orang dewasa nggak mau lagi belajar karena merasa sudah tahu, sudah ngerti, ya. Atau orang yang suka dengar khotbah, bukan cuma ibadah, dengar juga dari mana-mana. Kemudian, gue udah ngerti lah, nggak mau lagi belajar. Saudara, kalau saya pernah cerita, saudara, ketika saya belajar sungguh-sungguh Alkitab, belajar maksudnya di sekolah teologi ya, saudara, itu kemudian menimbulkan kehausan yang luar biasa, pengen tahu lebih dalam lagi, dan rasanya nggak selesai belajarnya. Nah saudara, ketika kita punya rasa seperti itu, maka kita terus-menerus punya kerinduan untuk belajar. Ini seperti anak kecil. Orang dewasa nggak mau belajar, anak-anak selalu pengen belajar, siap diajar. Yang kedua, anak kecil tidak punya prasangka.
terhadap orang lain, ya. Saudara, makanya bahaya sekali kalau kita membiarkan anak-anak kita sendirian di tempat umum, saudara. Bisa-bisa diculik, begitu ya. Karena dia tidak berprasangka, nggak punya pikiran waduh orang mau jahatin dia, begitu ya. Jadi mereka tidak berprasangka negatif, berprasangka buruk. Sementara orang dewasa, kita hampir selalu membangun prasangka negatif terhadap orang lain, ya. Bukan cuma orang yang belum dikenal, termasuk orang yang kita kenal pun, ya. Kalau dia baik-baik sama kita, lalu kita berpikir, ada apa nih? Ada udang di balik batu atau apa ini? Begitu ya. Kok dia baik sama saya? Saudara, kita selalu begitu. Kenapa? Karena kita memang secara alamiah kita membangun defense mekanisme pertahanan diri, saudara. Kita waspada supaya kita tidak kena bahaya, begitu ya. Saudara, tubuh kita juga punya defense mechanism, ya. Kulit kita ini sensitif terhadap rasa sakit, rasa panas, begitu ya. Tujuannya apa? Supaya ketika kita dekat-dekat api, kita nggak lihat, tapi dekat api kita rasa panas, kita tarik tangan, begitu ya. Kalau ini mati, saudara, ya dekat api pun kita diam aja, begitu ya. Dan ini terbakar, ya. Saudara, saya pernah cerita, saya punya teman yang otaknya sudah rusak karena terbentur, saudara, sehingga dia tidak punya indera lagi, dia tidak bisa merasakan makanan, begitu ya. Dan kalau tangannya seperti itu di dekat api dia nggak melihat, terbakar karena udah nggak ada rasa, ya. Bukan di sininya, di otaknya, saudara, ya. Jadi itu defense mechanism. Nah, kita orang dewasa memang sudah membangun itu, ya. Itu sesuatu yang wajar, saudara. Tetapi kalau prasangkanya itu berlebihan sehingga menghambat kita untuk belajar, untuk mendengar pendapat orang, untuk berusaha untuk memahami pandangan orang, maka kita tidak akan bertumbuh. Begitu juga ketika kita mendengar khotbah, lalu kita berpikir, enggak nih, menurut saya enggak begitu. Kenapa? Karena kita sudah punya prasangka sendiri, kita sudah punya praasumsi, begitu ya. Praasumsi praasumsi itu kemudian membentuk opini kita. Nah, ketika opini itu sudah terbentuk, maka kita tidak bisa menerima pandangan yang lain. Kita tidak bisa menerima pemikiran yang baru. Nah, disitulah kita kemudian sulit bertumbuh ketika kita menerima pemberitaan firman, begitu ya, atau menerima pengajaran tentang Alkitab yang baru, yang belum pernah kita tahu, begitu ya. Saudara, opini ini sebenarnya berasumsi itu penting, saudara. Tetapi ya itu harus hati-hati, begitu ya. Saudara, saya kasih contoh seperti ini, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, ya, dari Markus 11 ayat 24, saudara. Di sana dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, ya. Saudara, teman saya pendeta, saudara, dia doakan pendeta yang lain, teman pendeta yang lain, begini, saudara, itu pas baru kena serangan jantung, saudara, dia doakan, Tuhan, saya tahu Engkau telah menyembuhkan dia, begitu ya, maka biarlah dia mulai dari sekarang sehat, ya, saudara. Habis setelah itu dia ngomong sama kami yang sama-sama berdoa, saudara, kalian itu, kita ini selama ini itu kurang yakin, kita berdoa tapi tidak dengan iman. Jadi dia ajarin kita, karena ini lingkungan gereja Kristus, saudara. Dulu gereja kita ada di bawah sinode gereja Kristus, ya. Di lingkungan gereja Kristus yang memang tidak menanggapi doa seperti itu, gitu ya. Jadi dia ajarin kita bahwa kalian itu doa harus dengan beriman, bahwa kalau doakan itu sudah terjadi, begitu. Tuhan sudah memberikan, ya, harus seperti itu. Nah, saudara, saya waktu itu belum belajar Alkitab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma saya tidak setuju dengan pandangan dia. Nah, ini perhatikan, saya tidak setuju karena saya punya opini sendiri. Nah, setelah saya belajar, saya juga kita bisa temukan ayat lain, Yakobus 4 ayat 4, saudara. Yakobus 4 ayat 3.
Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sebetulnya tidak semua doa itu dikabulkan Tuhan. Meskipun itu betul-betul kita doakan dengan yakin, percaya begitu ya. Tidak semua dikabulkan Tuhan, ya. Karena ternyata ada juga bagian yang menyatakan itu, ya. Nah, saudara, mana yang saudara setuju? Saudara setuju dengan saya bahwa tidak semua doa dikabulkan Tuhan, atau setuju dengan teman saya bahwa semua doa kamu pasti dikabulkan kalau kamu beriman teguh? Mana yang saudara setuju? Jawab, apa saya yang jawab ya? Pasti yang kedua. Pasti saudara setuju dengan saya, ya, tidak setuju dengan teman saya. Kenapa? Karena kita ada di lingkungan yang setuju dengan opini itu, ya. Tapi coba kita bicara sama lingkungan yang setuju dengan opini teman saya, dia nggak akan terima, saudara. Ya, dia nggak akan terima. Nah, inilah praasumsi yang membentuk opini. Kemudian opini itu menghalangi pemikiran-pemikiran yang baru. Saudara, orang dewasa seperti itu. Orang dewasa sudah punya opini yang kemudian menghalangi pengajaran-pengajaran yang baru. Tidak demikian dengan anak-anak. Anak-anak masih mau menerima hal-hal yang baru, yang benar tentunya ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, anak kecil tidak mengandalkan diri sendiri, ya. Meskipun dia mandiri, mau sendiri ini, mau itu, mau sendiri begitu ya. Tetapi tetap dia mengandalkan orang tuanya. Dia tahu keterbatasan dirinya, ya. Pada titik tertentu dia tahu, dia cari mamanya untuk bantu dia pakai baju misalnya ya. Anak kecil tidak mengandalkan diri sendiri. Ini menjadi kunci. Ini yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, proses pertumbuhan kita pasti terhambat. Pasti terhambat. Saudara, Matius 5 ayat 3, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ini menunjuk kepada orang yang merasa begitu rendahnya sehingga dia tidak punya kemampuan sama sekali untuk mendapatkan keselamatan. Ya, itu Matius 5 ayat 3 itu, saudara. Orang seperti inilah yang dapat kemudian menerima anugerah keselamatan karena dia tidak berpikir bahwa dia dapat mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal itu, ya, sehingga dia betul-betul mendambakan pertolongan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan perikop setelah Lukas tadi, saudara, tadi saya mengutip dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Itu perikop sesudahnya mulai ayat 18 sampai 27 diberi judul orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita tahu cerita ini, saudara. Ada seorang kaya muda, pemimpin agama itu datang kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Kemudian tanya Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Apa yang dikatakan Yesus? Lakukan Taurat. Dia bilang, saya sudah lakukan semua. Ya, di Alkitab tidak ada, tetapi saya punya imajinasi setelah dia katakan, saya sudah lakukan semua. Tapi kok rasanya, saya kok merasa belum aman. Kok saya merasa belum diselamatkan, begitu ya. Hati saya masih gelisah terus. Maka saya bertanya, bagaimana supaya saya memperoleh keselamatan itu? Lalu Tuhan katakan, masih ada satu hal yang belum kamu lakukan, yang harus kamu lakukan untuk mendapat keselamatan itu, yaitu jual semua harta milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Saudara, kuncinya adalah ikut Yesus untuk mendapat keselamatan. Bukan berusaha berbuat baik, mengumpulkan pahala begitu ya untuk mendapat keselamatan, tetapi mengikut Yesus. Dengan itulah keselamatan diperoleh. Saudara, dalam perikop yang lain, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
hidupnya seperti orang kaya tadi, itu adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang sebetulnya tidak dapat membawa pada keselamatan. Tetapi itu bicara tentang keselamatan, saudara, yang saya barusan ungkapkan itu mengenai keselamatan. Tetapi bukan hanya dalam hal keselamatan itu saja, ya, kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam proses pengudusan pun kita juga harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, meskipun di sisi lain kita juga harus berbagian di dalamnya. Nah, jadi sekali lagi sementara kita berpartisipasi aktif di dalam proses pertumbuhan kita melakukannya dengan takut dan gentar, dengan ketundukan kepada bimbingan Roh Kudus. Maka ingat selalu perkataan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara, mari mengakhiri khotbah saya, kita baca sama-sama ini, bagian ini, Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Ada beberapa sikap anak-anak yang harus menjadi sikap kita untuk menjamin pertumbuhan kita. Ya, maka judul khotbah ini anak dalam pertumbuhan. Kita semua seharusnya menjadi anak di dalam pertumbuhan kita. Jangan sok dewasa, jangan sok ngerti, jangan sok merasa sudah lama menjadi Kristen, sudah dewasa rohani. Tetapi kita walaupun sudah dewasa, kita harus mempunyai sikap seperti anak-anak ini. Siap diajar, tidak berprasangka, tidak mengandalkan diri sendiri. Dan dari ketiga ini, hal yang ketiga itu yang paling penting, tidak mengandalkan diri sendiri. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami menyadari mengenai aspek-aspek pertumbuhan yang harus kami kejar, supaya di dalam proses pengurusan kami berhasil di dalam proses itu. Dan kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam kehidupan kudus kami, di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya kehidupan mereka boleh kehidupan yang menyenangkan-Mu, kehidupan yang berkenan di hadirat-Mu, dan mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyatakan rasa syukur kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bila nanti Yesus datang.
setiap anugerah, setiap berkat yang Tuhan berikan hari demi hari buat kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan kuduskan, dan persembahan ini ya Tuhan bisa dipakai untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu gereja di Sungai Liat di Bedukang, hamba Tuhan semuanya juga terkena COVID, saudara, dan sebagian besar 50% dari jemaatnya itu semua kena, begitu ya, karena mereka menjenguk satu jemaat yang sakit dan ternyata yang sakit itu terpapar COVID dan mereka kemudian saling menularkan. Saudara, saya mau ajak kita berdoa untuk gereja ini, GPDI El Shaddai Bedukang. Kita berdoa untuk pendeta Ferdi dan semua serta jemaat-jemaat mereka, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan sembuhkan dan kemudian tidak menyebar lebih jauh lagi, begitu ya. Kita berdoa juga mungkin pendeta ini juga berhubungan dengan pendeta yang lain, gereja yang lain. Kita berdoa supaya jangan ada penyebaran yang lebih luas lagi. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, baru-baru ini terjadi satu gereja yang terkena COVID ya Tuhan. Pendeta Ferdi Karinda beserta istri dan juga banyak di antara jemaatnya yang juga terjangkit. Tuhan, kami menyerahkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka. Kiranya kemurahan-Mu, belas kasih-Mu boleh melingkupi mereka, baik pendeta Ferdi semua maupun juga para pengurus dan jemaat-jemaat yang terkena. Kiranya penyakit ini tidak meluas lebih jauh lagi, tidak mengenai jemaat yang sekarang masih negatif, dan juga tidak meluas ke hamba-hamba Tuhan yang lain maupun gereja lain. Tuhan, kiranya mau menolong ya Tuhan, khususnya untuk masyarakat Sungai Liat, supaya mereka juga dilindungi. Sama seperti kami juga mohon Engkau melindungi Pangkal Pinang dari penyakit ini. Kami menyerahkan ya Tuhan akan mereka yang terkena, mereka yang belum terkena, kiranya Engkau lindungi dan keberadaan kami semua di dalam tangan kasih, kuasa dan pemeliharaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doa. Kita senantiasa mengevaluasi apakah kita sudah bertumbuh atau tidak. Karena tanpa pertumbuhan pada hakikatnya kita mati. Mari kita menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang benar-benar bertumbuh, berjalan bersama-sama dengan sesama saudara seiman. Mari saudara arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia serta damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.